Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, hai, apa kabar adik-adik dan kakak-kakak anggota gerakan Pramuka dimanapun berada? Salam jumpa kembali bersama Kak Herman di sini untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, cerita dan pengalaman dalam channel Scott Adiguna. Untuk episode kali ini, Kak Herman akan menyampaikan tentang apa itu pramuka, apa itu kepramukaan, dan apa itu gerakan pramuka. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang akan Kak Herman sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, atau masyarakat pada umumnya. Kita awali dari kata pramuka. Ya, apa hubungannya dengan kepramukaan dan juga gerakan pramuka? Kalau pramuka itu orangnya, kalau kepramukaan itu pendidikannya, kalau gerakan pramuka wadah atau organisasinya. Ya, mudah-mudahan jelas secara gampangnya seperti itu, walaupun nanti bisa didefinisikan lebih dalam lagi. Baik ya, jadi kalau pramuka itu orangnya, kita nih. Kalau kepramukaan adalah pendidikannya, kegiatannya, ya, prosesnya. Nah, kalau gerakan pramuka itu adalah wadah atau organisasinya yang mengatur kita semua dan kegiatan kita. Baik, untuk episode kali ini Kak Herman akan berbicara tentang pramuka. Sebelum ke kepramukaan, sebelum ke gerakan pramukanya, ya. Kita ke arah pramuka. Pramuka itu singkatan Praja Muda Karana, ya. Artinya orang muda yang berkarya. Nah, maka sebelum ke arah pramuka ada istilah adik dan kakak. Kalau pramuka adanya adik dan kakak. Jadi nanti adik-adik, kakak-kakak atau masyarakat muda terus ya, nggak pernah dipanggil kakek ya, dipanggilnya adik dan kakak. Baik, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita mulai dengan kata pramuka. Orangnya, siapa sih anggota pramuka itu? Nah, sekarang anggota pramuka itu ada dua jenis ya, peserta didik dan pembina. Oke, mengerucut lagi kita ke arah peserta didik. Peserta didik dibagi 4 tingkatan atau 4 golongan berdasarkan usia ya. Di dalam gerakan pramuka ya, anggota pramuka itu dibedakan jenjangnya berdasarkan usia, bukan berdasarkan kelas atau jenjang sekolah ya. Oke, yang pertama ada yang namanya pramuka golongan siaga. Pramuka golongan siaga ini usianya 7 sampai 10 tahun. Ya, kalau sebelum 7 tahun nanti ada pemula atau prasiaga ya. Nah, golongan yang kedua itu adalah golongan atau tingkatan penggalang. Ya, penggalang itu usianya 11 tahun sampai 15 tahun. Itu penggalang. Ya, kalau penggalang memang biasanya identik dengan tingkatan SMP. Ternyata waktu SD pun, sekolah dasar pun kita sudah masuk ke penggalang. Ya, biasanya kelas 5, kelas 6. Kalaupun kelas 4 pun ada, ya. Karena itu tadi dari 7 sampai 10 itu masuk golongan siaga. Dari 11 sampai 15 masuk golongan penggalang. Nah, dua golongan inilah yang biasa kita sapa dengan adik-adik, adik-adik tulisannya begitu ya. Nah, baru kita melanjut ke yang kakak-kakak ya. Oke. Untuk di atas penggalang usia 16 sampai 20 tahun itu adalah golongan penegak. Ya, golongan penegak itu biasanya tingkat SLTA sederajat ya, usia 16 sampai 20 tahun.
Nanti yang keempat adalah biasanya mahasiswa, walaupun tidak semua ya. Oke, yang keempat adalah golongan pandega, dan ini yang kadang pembedanya paling sedikit ya, karena mau tidak mau ada di kalangan mahasiswa biasanya ya. Oke, next. Sekarang Kak Herman akan uraikan satu-satu dulu ya, walaupun nanti tidak sempurna. Dari mulai golongan siaga yang usianya berapa tadi? 7 sampai 10 tahun. Nah, golongan siaga ini biasanya identik dengan warna hijau. Ya, namanya masih muda. Identik dengan warna hijau. Itu untuk yang pramuka golongan siaga. Ingat, 7 sampai 10 tahun. Jadi kalau ibu-ibu bawa bapak di rumah ya, kalau anaknya belum lewat 10 tahun masih identik warna hijau ya. Nanti ada perbedaannya juga. Sekarang identik warnanya ya yang membedakan. Dan ciri khas lainnya pada saat upacara atau membentuk barisan, barisan siaga itu berbentuk lingkaran. Ya, muter. Barisan siaga itu berbentuk lingkaran. Ya, itu ciri khasnya. Jadi usianya 7 sampai 10 tahun. Terus ya, warnanya hijau identiknya ya. Atributnya kebanyakan warna hijau. Terus untuk formasi barisannya kalau berbaris itu membentuk lingkaran. Ya. Oke, mudah-mudahan jelas 3 poin itu dulu karena pramuka materinya sungguh banyak sekali. Next, lanjut ke penggalang. Penggalang ya, itu yang usianya 11 sampai 15 tahun. Biasanya sih di SD kelas 5, 6 sampai SMP begitu ya, atau SLTP. Nah, identik warnanya adalah warna merah. Nah, penggalang ini lagi seru-serunya pramuka nih. Karena kebanyakan pendidikannya itu di sini di penggalang ini, ya, pendidikan dasarnya. Nah, itu penggalang ya. Penggalang identik warna merah, usianya 11 sampai 15 tahun dan juga formasi barisannya berbentuk angkare. Jadi lingkarannya sudah kebuka, berbentuk angkare atau huruf U. Ya, berbentuk huruf U. Itu untuk ciri khas dari penggalang. 3 itu dulu ya, masih banyak ciri khas yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk penegak dan pandega ini hampir sama ya, usia-usia sudah menginjak dewasa. Oke, untuk penegak itu usianya dari 16 sampai 20 tahun. Sedangkan pandega 21 sampai 25 tahun. Oke, untuk warnanya, untuk penegak identik dengan warna kuning. Ya, identik dengan warna kuning untuk membedakannya ya. Kemudian cara berbarisnya itu lurus. Ya, barisnya lurus. Kalau tadi siaga berbentuk lingkaran, kembali membuka untuk penggalang, kembali lurus untuk penegak dan pandega. Nah, bedanya kalau pandega warna dominannya adalah coklat. Demikian Kak Herman sampaikan tentang bagaimana kata pramuka sebelum ke kepramukaan dan gerakan pramuka ya. Jadi pramuka itu orangnya. Nah, orangnya siapa saja sih? Dibagi menjadi 2, peserta didik dan pembina. Nanti banyak lagi untuk pengembangannya. Untuk peserta didiknya dulu yang biasa kita temui sehari-hari ya, pada saat ada kegiatan. Peserta didik itu tadi sudah Kak Herman sampaikan dibagi 4 ya, berdasarkan jenjang usia, bukan jenjang sekolahnya ya, dengan ciri khasnya tadi yang kelihatan dari warna kebiasaannya dan juga dari cara berbarisnya.
Nah, selanjutnya nanti bagi yang usia 7 sampai 10 tahun masuk golongan siaga. Di siaga itu nanti ada 3 kelas. Ya, ada kelas-kelasnya kayak sekolah. Di siaga nanti ada 3 kelas. Yang pertama adalah kelas pemula atau biasa dikenal dengan kelas mula. Yang kedua, kelas bantu. Ya, yang ketiga kelas tata. Mula, bantu, tata. Jadi adik-adik siaga yang mula-mula, setelah mula dilewati permulaan, kita bantu, setelah dibantu bisa lalu kita tata. Nah, itu untuk siaga. Sedangkan untuk penggalang juga ada 3 kelas. Ya. Nah, lanjut tadi dari mulai ditata, penggalang kelas pertama adalah penggalang ramu. Ditata terus diramu. Ya, oke. Yang kedua, kelas rakit. Golongan rakit. Diramu, dirakit. Yang ketiga, terap. Diterapkan ilmunya. Ya, jadi memang berjenjang ya, berurut tidak putus dari mulai siaga sampai ke penggalang. Mulai dari mula, bantu, tata, naik ke penggalang, ramu, diramu, dirakit, yang ketiga diterapkan. Nah, selanjutnya nanti masuk ke golongan penegak itu ada 2 kelas. Yang pertama kelas bantara, yang kedua kelas laksana. Nah, ini kalau sudah bantara dan laksana, kegiatannya sudah langsung ya ke masyarakat, ya bukan untuk pribadi diri sendiri, tapi memang kegiatannya kalau sudah bantara atau penegak, kegiatannya sudah langsung mengabdikan diri kepada bangsa ini untuk masyarakat. Ya, naik lagi setelah itu nanti ada yang namanya pandega 1 ya kalau pandega. Nah, demikian adik-adik dan kakak-kakak klasifikasi ya tingkat atau golongan anggota pramuka khususnya peserta didik ya, belum ke anggota pramuka dewasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik untuk adik-adik yang aktif di kegiatan pramuka ataupun masyarakat luas ya yang sekiranya memang anggota keluarganya menjadi anggota gerakan pramuka. Jadi dari kostumnya tidak salah, memilih atributnya juga tidak salah, menempatkan usia anak kita juga pada tempatnya sesuai dengan golongannya, sesuai dengan aturan mainnya. Jadi anggota pramuka diklasifikasikan golongannya dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega berdasarkan jenjang usia, bukan jenjang sekolah. Demikian adik-adik dan kakak-kakak semua yang bisa dan dapat Kak Herman sampaikan di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, kekuatan dan kesabaran untuk tetap berbagi ilmu dan pengetahuan, cerita serta pengalaman, dan terus pantang di channel Sekot Adiguna. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, dan akhirnya salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.